Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan update soal koin Lina. Sesuai dengan requestan dari Heri Susanto. Katanya minta dibahas seperti apa. Oke, kita akan coba untuk lihat ya Lina. Apakah masih bisa ngepam? Ini 6 hari lalu sih teman-teman. Jadi mohon maaf karena videonya telat saya upload. Kenapa? Karena dengan tujuan untuk nggak bikin orang FOMO. Saya takut banyak orang yang FOMO karena pergerakan dari Lina sejak berapa hari terakhir ya. Kalau 6 hari lalu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemungkinan kalau kita bikin video 6 hari lalu, teman-teman udah berada di harga sekitaran 0,017. Kalau saya upload di sini dan teman-teman tiba-tiba beli ya kemungkinan masih bisa naik, tapi naiknya juga nggak seberapa dan sekarang Lina udah nyungsep lagi. Jadi sorry banget telat update karena tujuan saya ya nggak mau bikin orang FOMO juga karena saya melihat kayaknya ini bakalan kena dam juga. Jadi ya oke lah kita tunda bikin videonya. Jadi kita akan sekarang bahas teman-teman. Apakah Lina apa yang membuat harga Lina itu menguat kemarin? Jadi Linear Finance atau Lina ini merupakan sebuah platform decentralized exchange atau DEX ya. Dia merupakan platform DeFi di mana di dalamnya ada beberapa fitur yang mereka unggulkan. Kalau kita main langsung ke Twitter, kita bisa dapat informasi-informasinya. Dia memungkinkan untuk layanan transaksi lintas blockchain atau cross-chain. Mereka juga menyediakan yang namanya liquidity. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perdagangan aset, itu bisa lewat Linear Finance. Teman-teman bisa ya gunakan platform tersebut layaknya exchange ya, teman-teman. Terus di dalamnya juga ada Delta One Protocol. Ini tujuannya untuk memungkinkan akses tanpa kita itu terdeteksi ya, tanpa pemilik kita itu ketahuan secara langsung teman-teman. Jadi bisa dibilang ini proyeknya cukup secure juga, tapi kita juga bisa kontrol dia. Kalau kita mau ketahuan ya boleh, kalau nggak pun juga nggak masalah. Kemudian juga ada multiple aset yang mereka tawarkan, yaitu untuk menawarkan layanan secara tradisional termasuk cryptocurrency dan juga commodities. Kemudian juga layanan mereka sifatnya desentral, artinya tidak dikuasai oleh institusi terpusat. Jadi ini teman-teman, mereka juga melakukan rebalancing untuk internal mereka ya di platform daripada Linear. Ada DeFi June Rebalance. Itu secara project sih sebenarnya seperti DEX pada umumnya sih. Cuman kemarin mereka naik itu karena ada sentimen Hong Kong atau kripto Cina ya. Top top for Hong Kong Chinese coin under $1. Ini kalau kita lihat memang koin-koin yang berhubungan sama Cina. Kita tahu teman-teman berita terakhir mengatakan bahwa 1 Juni itu di Hong Kong sudah memberikan license ataupun izin kepada platform-platform kripto yang mau memperdagangkan aset mereka ke orang-orang Hong Kong itu bisa cari license di sana. Lina itu punya akses ke sana, teman-teman. Makanya koin-koin yang berhubungan sama Cina itu kemarin naik di 1 Juni itu. Dan itu euforia bener-bener euforia tuh harganya naik gila-gilaan. Tapi sekarang kan udah mulai lesu. Jadi Lina projectnya bagus kalau kita lihat, dia juga punya sentimen yang sangat bagus. Saya belum tahu juga apakah sentimen Hong Kong ini nanti masih bisa digoreng lagi atau bagaimana. Tapi melihat pergerakan dari Lina yang cenderung menguat kemarin, sepertinya untuk jangka pendek masih ada kemungkinan orang-orang yang sangkut di atas. Jadi saya melihat ada possibility buat Lina bakalan punya peluang lagi untuk naik. Tapi masalahnya nggak cepat, mungkin akan perlu waktu teman-teman. Dan bila mana kita perhatikan dia dari menu Etherscan, dari website Etherscan ya, kita bisa lihat nih untuk kepemilikan dari koin Lina atau token Lina di beberapa wallet. Kalau kita lihat dari kepemilikan yang nomor satu, wallet nomor satu itu sudah melakukan akumulasi Lina sejak 2021, which is ini bear market. Dia beli sampai 2023. Dia beli tapi dengan jumlah yang sedikit. Tapi paling banyak sih mereka beli di 2021, tepat ketika memang bear market baru-baru aja mulai, teman-teman. Dia punya kepemilikan sekitar 21%. Jadi sangat-sangat major, mayoritas. Kalau kita lihat juga dari kepemilikan wallet nomor 2 itu terus melakukan akumulasi dan menahan asetnya, teman-teman. Untuk sekarang. Mereka sempat jualan nih dikit, teman-teman, tapi nggak terlalu banyak. Sempat jualan, mumpung harganya naik mungkin ya, mereka udah cuan.
Terus di wallet nomor 3 ini ada kepemilikannya Binance. Kalau kita perhatikan juga dari sini ini cukup volatile. Ini mungkin teman-teman yang melakukan trading dan udah cuan di Lina. Jadi congrats aja yang udah cuan. Kemudian ya kalau so far 3 wallet besar tadi kita bisa lihat ya bagaimana 2 diantaranya itu memang long term holder lah bisa dibilang. Mereka udah akumulasi dari beberapa tahun lalu sampai sekarang harga Lina udah naik. Jadi itu project dari apa namanya, linear finance teman-teman. Jadi sifatnya seperti decentralized exchange pada umumnya. Karena sentimen Cina ya dia menguat. Tapi sekarang udah mulai terkoreksi ya. Lina udah drop turun sampai kisaran 0,016 teman-teman, setelah kenaikan yang terjadi kemarin itu sampai 0,029. Lumayan signifikan jika kita ukur di sini kenaikan yang sudah terjadi dari tanggal berapa? Dari tanggal 28 itu udah ngepam lumayan tinggi sampai 166%. Saya sih kalau melihat koin yang udah ngepam ya udah, berarti itu kesempatan buat teman-teman udah cuan. Dan di pembahasan kita yang terakhir juga di sekitaran tanggal berapa ya kita bahas ya, sekitar bulan Mei kemarin ya, 15 atau 16 kita udah bilang kalau Lina ini bergerak dalam sebuah descending channel dan kita menunggu terjadinya breakout di kisaran harga 0,011 dan so far udah terjadi, harga Lina langsung menguat. Dan ya congrats buat teman-teman yang udah lihat analisanya mungkin kemarin ya. Tapi kita memang nggak langsung update karena saya melihat harganya udah naik, ya udah nanti banyak yang FOMO kalau nyangkut nanti nyalahin orang. Jadi mendingan tunda dulu. Sekarang harganya udah turun, ya udah dia udah berada di level supportnya teman-teman di kisaran 0,016. Bila mana Lina berhasil mempertahankan level ini, maka potensi buat naik itu masih bakal sangat mungkin. Cuman kalau menurut saya sih sentimennya udah mulai habis. Kelihatan dari volume yang turun dan juga smart money yang cenderung menurun juga. Di sini juga belum menunjukkan adanya sinyal reversal atau candle pembalikan arah. Jadi paling aman menunggu dulu. Apakah Lina bakalan kembali dibawa turun ke 0,01 atau bisa dipertahankan di 0,016 ini. Jadi itu sih overall buat Lina. Kalau menurut saya trennya nanti bakalan berpotensi untuk menguat lagi, cuman jangka pendek ya kayaknya harus sabar dulu sih teman-teman buat kenaikan yang tinggi tadi ya. Jadi sementara itu buat Lina dia udah hari ini drop sekitar 5%, Bitcoin ada agak naik, BTC Dominance pun turun, tapi Lina nggak terpengaruh, dia memang udah waktunya buat koreksi sekarang ini. Gitu target support sekarang level level sekarang kalau dia masih bisa drop berarti targetnya bisa ke 0,014. Kalau drop lagi 0,012. Kalau drop lagi ya 0,1. 0,01 teman-teman. Jadi gitu aja buat Lina, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.